Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Sore hari ini kita bersama salah seorang asesor di Kabupaten Kampar yang bernama Bapak Dr. Randus Fahrul Kamal, kandidat magister kependidikan. Pada sore ini kita akan membahas bersama beliau masalah proses belajar mengajar dalam kondisi situasi COVID-19 saat sekarang ini. Selamat sore Pak Fahrul Kamal. Selamat sore Pak Malik. Jadi sekarang banyak masyarakat yang bertanya, para orang tua dalam kondisi COVID sekarang ini proses belajar mengajar ini tidak maksimal dan tidak optimal. Sebelum kita membahas tentang persoalan itu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Persilakan. Oke, terima kasih. Saya diungkap oleh Malik Channel ya. Sebelum kita bahas, tolong di subscribe, like, and share Malik Channel, karena ini salah satu daripada YouTuber yang baru saja berkembang di Kabupaten Kampar. Tadi disinggung masalah asesor. Ini di Kabupaten Kampar sekarang kami ada 5 orang. Ini untuk menjaga mutu sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan. Bahwasanya bagaimana mutu pendidikan itu selalu bisa dikembangkan, kita tingkatkan, menjaga ini. Terus kita berkomunikasi dengan dua lembaga yang besar tentang pendidikan ini. Yang pertama Dinas Pendidikan, yang kedua Kementerian Agama. Menjawab keresahan daripada orang tua, bagaimana pendidikan saat ini banyak kendala-kendala dalam tahap kerinduan baik orang tua ataupun anak-anak yang ingin sekolah kembali. Ini tentu tidak setuju. Kenapa? Karena sistem pembelajaran saat ini memberatkan orang tua. Mungkin bagi orang tua yang basicnya guru itu tidak jadi masalah, tapi orang tua yang tidak tahu sedikit pun tentang pendidikan, sementara beban belajar anaknya di rumah itu sangat tinggi, tentu ini jadi masalah. Setiap saat PR apa segala macam, tentu ada komunikasi dengan orang tua. Sementara dalam aturan pemerintah yang baru-baru ini dikeluarkan sesuai dengan SKB, surat keputusan bersama 4 menteri, terutama Menteri Pendidikan dan Menteri Kementerian Agama yang mengurus tentang pendidikan ini sendiri. Ada 4 syarat kalau satu sekolah atau satu daerah ingin membuka sekolah ini dengan cara tatap muka. Yang pertama, lokasi sekolah tersebut wajib zona hijau. Sementara kalau kita di Kampar sekarang ini masih zona merah, sedang naik ya kan? Itu tentu sudah tertutup syarat-syarat di bawah. Kalau yang kita zona hijau, ya, itu boleh, itu syarat pertama. Yang kedua, ada izin bupati. Kalau umpamanya Kampar ini zona hijau, harus ada surat izin dari bupati. Izin tertulis maksudnya? Iya, tertulis resmi. Yang kedua, yang diteruskan ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, surat izin daripada Kementerian Agama, dalam hal ini Kemenak Kabupaten Kota. Ini Kemenak Kabupaten Kampar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tersedianya alat kesehatan sesuai dengan standar COVID, protokol COVID. Alat kesehatan itu semacam masker, hand sanitizer, facial, hand sanitizer, alat cuci tangan segala macam, dan dipersiapkan untuk tes rapid test segala macam, terutama bagi anak-anak dan ibu yang kita kan tidak tahu siapa anak yang tertular atau yang tidak, kan? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah adanya kesepakatan izin dan pernyataan orang tua. Kalau sekiranya pernyataan orang tua itu kita zona hijau, orang tuanya tidak mau anaknya masuk dalam proses pembelajaran, otomatis pihak sekolah wajib memberikan pembelajaran dalam proses.
atau begitu itu Pak? Itu empat ya. Kalau terpenuhi 4 syarat yang tadi itu, Iya. sekolah boleh tatap muka, Itu dengan syarat pertama zona hijau. zona hijau. Kalau kita ada tertutup itu syarat pertama aja tidak dapat. Berarti tidak ada Tidak ada kemungkinan kalau di lah Kampak. untuk tatap muka ya. Ya, nggak ada. Kemudian dalam kondisi yang sekarang ini, bagaimana menurut Pak Assessor untuk metode cara belajar dalam kondisi zona merah sekarang ini? Di daerah kita ada 2 macam. Yang satu daring, yang kedua luring. Daring. Daring. Satu daring dulu, coba dijelaskan Daring, ya. nih Pak Assessor. Daring ini tentu dengan jaringan. Mulai daripada dibuatnya oleh guru WA group, baik dengan orang tua ataupun dengan murid itu sendiri, apakah per kelas atau bidang studi. Nah, jadi ini yang perlu optimalisasi. Dan yang kedua mungkin tingkat daripada itu ada namanya classroom. Yang ketiga ada dengan sistem e-learning. Ya. Ada lagi yang di atas itu dengan Zoom. Ya. Di atas itu lagi bagi guru-guru harus menyiapkan Camcorder. Nah, kalau kita lihat ini dengan metode Jadi ini pembelajaran metode ini petunjuk dari Dinas Pendidikan atau gimana? ini diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan kontur yang bisa. Sebab mungkin kalau di daerah perkotaan kayak di Bangkinang mungkin bisa. Terutama signal bagus, tidak ada jadi masalah, ya kan? Nah, yang kedua ketersediaan perangkat bagi anak-anak ataupun orang tua daripada siswa itu sendiri. Tetapi bagi anak-anak di daerah seperti di Kapak Kiri itu ada 2 desa, berapa desa ada signal, lebihnya bagaimana? Nah, ini yang perlu disikapi. Itu tentu tidak bisa dengan daring, cuman keuntungannya ada. Apa keuntungannya? Keuntungannya di daerah tersebut itu adalah homogen, mereka bukan heterogen. Jadi untuk disuruh secara luring, anak-anak ini datang ke sekolah, mengambil paket-paket yang akan dipelajari di rumah, besok diantarkan. Berarti semacam ada PR lah ya, datang Iya. ke sekolah. Tapi untuk ingat, menyebut- ya, yang libur itu yang dirumahkan itu belajar tatap muka itu guru wajib ke sekolah. Oh, jadi guru saat sekarang ini wajib datang ke sekolah tiap hari, absen ya? Iya, absen, mengontrol itu dari sekolah. Ada anak-anak ini yang bisa daring, ada yang tidak. Ya kan, dari kelas 4 ke bawah SD ya, itu tidak bisa dengan daring. Mereka bisa dengan luring, luar jaringan. Artinya di paket-paket inilah yang diberikan kepada anak-anak. Jadi dalam kondisi sekarang ini, bagaimana selanjutnya untuk meningkatkan, mengoptimalkan lah cara-cara belajar metode-metode yang Bapak Assessor sampaikan tadi itu seperti apa? Oleh pemerintah ini diberikan kelonggaran. Pertama, mempersingkat, memperkecil, meminimalisir. Ada namanya sekarang. Artinya tidak seberat daripada belum pada masa mungkin yang disampaikan tidak seberat waktu tatap muka. Toh edaran yang disampaikan oleh dinas, anak-anak itu tidak diwajibkan untuk beberapa paket. Dua tugas saja. Dua tugas saja. Lebih dari itu akan susah. Susahnya apa? Pembiayaan. Pembiayaan ini menjadi masalah. Bagi orang tua kalau anak ada di rumah sebenarnya senang, tetapi dengan pembiayaan ini akan jadi berat. Belum lagi beli paket, ya kan? Belum lagi perangkat. Jadi berebut antara HP cuma sama satu di rumah, HP ayah, anak 3. Bagaimana cara belajar? Dalam Dengan kondisi waktu yang yang sama. bersama. Nah, nanti ayahnya mau pergi, HP tinggal di rumah. Inilah permasalahan di perangkat anak ini sangat tidak. Jadi ini bukan di daerah kita saja, ini semua di situ. Web yang baru dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei, hanya anak yang tersasar dengan sistem daring tidak lebih daripada 50%. Artinya 50% anak saat ini itu belajar luring, kalaupun ada, kalau tidak
Contoh pesantren. Anak si A belajar di pesantren di daerah signal bagus. Tahu-tahu anak diliburkan. Dia tinggal di daerah terpencil, tidak ada jalan. Nah, bagaimana ini? Tidak bisa luring, tidak bisa daring, tidak bisa. Nah, ini jadi masalah kita semua. Kira-kira solusinya ada nggak yang Solusi yang untuk saat ini memang diberikan bagaimana dengan paket. Ya, diberikan sesuai dengan Ya, kira nonyo li ahli deh. dalam fak-fak Tadi tertentu. ini ada nih. Juga Oh, Deli kau dapat. mungkin belajar dengan kawan-kawan mereka. Aku tanya tadi serius. kita Asal paksakan kayaknya. dengan Apa maksimal. taruh do ni? Sangat susah Ahli kau. karena keterbatasan kita. Patah deh. Belum lagi laporan anak Kedal ni. karena orang tuanya tidak mau minjamkan HP. Kenapa? Takut isi SMS, isi WA orang tuanya diketahui oleh anak. Nah, ini jadi masalah juga. Ada kendala Ini masalah ya. Jadi masalah juga. Ada laporan. Kenapa kamu tidak belajar? Ini laporan daripada guru kepada kamu. Ya. Kenapa kamu tidak belajar? Ayah tidak mau, ibu nggak mau. Pinjamkan HP, pinjamkan. Kenapa nggak mau? Semalam terbaca sama saya HP WA ibu. Nah, marah sejak itu nggak mau lagi ibu pinjam. Nah ini kendala sosial kita juga ini. Mungkin efek sosialita daripada ibu-ibu kita yang jadi masalah juga ke anaknya belajar. Tak mau lagi pinjam HP. Ini jadi masalah. Jadi masalah. Ada WA tertentu yang terbaca ya. Anak kita lebih cerdas memakai media ini daripada ini. Ini dari siapa? Ini nomor siapa? Yang masuk ke ibu saya, ke orang laki-laki lain. Ini bukan dari ayah. Nah, ini jadi masalah. Banyak yang Kemudian yang terakhir Pak Asesor, Ya. apa harapan Pak Asesor ya semacam harapan atau himbauan lah terhadap para murid dan pada orang tua dan kepada guru-guru lah harapan ataupun semacam himbauan lah ataupun pendapat Pak Asesor dalam kondisi sekarang ini seperti apa? harapan kita yang pertama semoga COVID ini cepat hilang. Yang kedua, guru-guru yang selama ini tidak begitu giat, tidak begitu memahami dari perangkat-perangkat jaringan ini, harus meningkatkan kompetensi mereka, baik belajar, menginser cara pembelajaran. Sebenarnya kalau mereka mau belajar itu tidak susah. Nanti direkap lewat camcorder, berikan anak dengan cara paling ringan, tidak memberatkan kuota, tapi memang mau belajar, tidak memberatkan kuota. Tidak, ini sangat ringan. Seperti Tetapi apa? Konkretnya itu seperti apa? konkretnya proses pembelajaran itu guru ini merekam semua yang dia laksanakan itu. Artinya seakan-akan proses pembelajaran ini masih seperti multi-way traffic. Multi-way traffic itu ada komunikasi dua arah, ya, beberapa arah. Sekarang ini kan satu arah aja. Kirim nanti lewat WA, dibuat oleh anak di rumah, kirim lagi kan satu one way, mono, one way traffic, satu arah saja. Jadi kalau dengan video, kadang-kadang anak-anak merindu dengan bapak guru, bisa juga dengan. Tetapi inilah peran daripada stakeholder, pengawas yang turun ke sekolah memberikan kondisi-kondisi. Harapan kita terhadap guru-guru kita menjaga kesehatan, menjaga kondisi, dan memberikan komunikasi yang baik antara orang tua. Orang tua juga begitu. Inilah jawaban selama ini. Jadi sedikit-sedikit anak dimarahi oleh guru, lapor ke polisi. Ini coba kalian dulu ajar anak ini 1 hari atau 2 hari. Bisa nggak? Kira-kira banyak yang marah. Baru hanya beberapa bulan ini jadi guru. Tapi kita ini adalah jadi kondisi pembelajaran. yang seperti ini bisa kita ambil hikmah. Bagaimana pula seorang tua Bisa menjadi guru. Sebenarnya di dalam agama kita al-jannah al-bait sekolah rumah itu adalah sekolah. Jadi sekolah rumah itu adalah sekolah. Siapa gurunya? Orang tua, orang tua. kakaknya,
yang ada di rumah. Sesuai juga dengan adat awak, ya kan? Yang tua untuk diajak alam takambang jadi. Barangkali Jadi- itu yang perlu yang Oke, terima kasih Pak Aksesor. Cukup di sini bincang-bincang kami pada sore hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.